Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Damai sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya hadir dengan tema katekese Malaikat Pelindung. Malaikat ada bersama para kudus dan Bunda Maria di surga. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Tuhan seperti kita manusia. Namun malaikat tidak memiliki tubuh. Malaikat itu dapat berpikir dan dia memiliki kehendak bebas untuk bisa memilih jalannya mau ke kiri, mau ke kanan. Malaikat itu sering digambarkan memiliki sayap. Ini menggambarkan bahwa malaikat itu sangat lincah dalam mengeksekusi apa perintah Tuhan. Dia dengan cepat turun dari surga. Malaikat juga sering digambarkan memainkan alat musik seperti harpa. Ini menggambarkan bahwa sepanjang hidupnya malaikat itu selalu memuji-muji nama Tuhan. Dalam kitab suci ada banyak malaikat, tetapi hanya ada 3 nama yang pernah disebutkan dalam kitab suci, yaitu malaikat Mikael, malaikat Rafael, dan malaikat Gabriel. Pada saat ini saya akan menceritakan bagaimana Tuhan mengutus malaikatnya menghancurkan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora, di mana manusia-manusia di sana penuh dengan dosa. Tuhan hendak menghancurkan Sodom dan Gomora, tetapi Tuhan menaruh belas kasih kepada keluarga Lot. Maka Tuhan mengutus 2 malaikatnya untuk membimbing tangan Lot beserta 2 putrinya. Setelah mereka sampai di luar kota, Tuhan menurunkan hujan belerang dan api yang dahsyat untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Tetapi dalam perjalanannya, istri Lot menoleh ke belakang sehingga dia menjadi tiang garam. Cerita kedua yang saya ambil dari kitab Tobit adalah bagaimana Tuhan mengutus malaikat Rafael untuk misi mendampingi Tobias, putra Tobit, keluar kota. Rafael mendampingi Tobias dalam perjalanannya yang memakan 2 hari perjalanan. Pada saat Tobias membasuh kakinya di sungai Tigris, ada ikan besar yang hendak menelan kaki Tobias. Maka Rafael memerintahkan Tobias untuk menangkap ikan itu, mengambil jantung, empedu, dan hati ikan itu. Setelah Rafael mendampingi Tobias, lalu Rafael membimbing Tobias dibawa ke keluarga Raguel. Raguel memiliki seorang putri yang bernama Sarah. Sarah ini sudah menikah 7 kali dengan 7 orang laki-laki yang berbeda, dan semuanya meninggal pada saat malam pengantin pertama yang dibunuh oleh roh jahat. Maka sebelum Tobias dinikahkan dengan Sarah, malaikat Rafael menyuruh Tobias untuk membakar jantung dan hati ikan untuk mengusir setan. Maka sukseslah pernikahan mereka. Sepulangnya Tobias ke rumah ayahnya Tobit, kebetulan waktu itu ayah Tobit buta. Maka malaikat Rafael memerintahkan Tobias untuk mengambil empedu tadi untuk dioleskan kepada mata Tobit, dan seketika itu juga mata Tobit menjadi sembuh kembali. Maka Rafael artinya Tuhanlah yang menyembuhkan. Maka kita bisa memohon doa perantaraan Rafael untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita. Malaikat Tuhan juga membebaskan Petrus dari penjara. Itu ada dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 6-9. Dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan, ingatlah
jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku. Jadi ingat, jangan pernah menganggap remeh kepada siapapun juga. Hidup Yesus tak pernah lepas dari malaikat. Malaikat hadir saat Yesus lahir. Malaikat hadir saat Yesus berpuasa di padang gurun. Malaikat juga hadir saat Yesus menderita di Taman Getsemani. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 330 digambarkan bahwa malaikat itu merupakan makhluk yang punya akal budi dan kehendak bebas, melampaui kesempurnaan manusia. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 336 juga disebutkan bahwa sejak anak-anak, sejak lahir, Tuhan telah memberikan satu orang malaikat pelindung kepada satu orang manusia untuk mendampingi dan melindungi sebagai gembala untuk menghantarkan manusia itu kepada kehidupan. Ada dua peran malaikat yang dikatakan dalam gereja. Peran pertama adalah malaikat yang baik, memuliakan dan melayani Tuhan. Tugas yang kedua adalah untuk melindungi manusia dan memperhatikan keselamatannya. Santo Jerome mengajarkan betapa besarnya martabat jiwa manusia, sebab setiap jiwa dari kelahirannya mempunyai satu malaikat yang ditugaskan untuk menjaganya. Pada akhir sesi ini saya akan bercerita masa muda saya. Saya masih muda. Waktu saya berusia 16 tahun, saya pernah jatuh dari pohon mangga sekitar kurang lebih 10 meter. Di bawahnya penuh dengan batu besar. Pingsan pada saat itu, tetapi waktu itu saya nggak dibawa ke dokter. Tapi 22 tahun kemudian, tahun 2011, saya penasaran dan pergi ke dokter untuk memeriksakan kepala saya yang pernah terbentur batu. Di CT scan, dan waktu itu saya tidak bercerita kepada dokter bahwa saya pernah jatuh. Lalu dokternya bertanya, apakah Anda pernah jatuh? Dan dari hasil CT scan itu digambarkan kepala saya itu retak. Dan untungnya semuanya baik. Maka sekarang dengan iman saya percaya bahwa malaikat Tuhanlah yang melindungi saya. Maka kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan satu malaikat pelindung kepada kita. Kita bisa mohon perantaraan malaikat pelindung kita untuk mendampingi kita setiap hari. Demikianlah katekesi hari ini. Sampai ketemu kembali di lain waktu.